Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Liza Tania. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan like, comment, and share. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai materi perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Namun, sebelum memulai materi, berikut tips mudah untuk menangkap pelajaran. Selanjutnya, yuk simak videonya agar kita lebih jago akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, apa atau bahkan ada yang belum pernah mendengar kata akuntansi. Terlebih lagi, akuntansi syariah. Padahal kita selalu berhubungan dengan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ada teman-teman yang mencatat pengeluaran dan pemasukan yang setiap bulannya guna mempermudah dalam pengelolaan keuangan. Bayangkan jika kita tidak mengatur keuangan dengan baik, seperti boros, suka menghamburkan duit, dampaknya kelak kita tidak akan memiliki tabungan guna kepentingan yang akan datang. Jadi, pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan pengertian akuntansi konvensional adalah fokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Dan yang menjadi pencapaian utama dari akuntansi konvensional adalah laba. Sedangkan akuntansi syariah itu sendiri, secara etimologis akuntansi syariah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu muhasabah, yang juga berarti hisab atau menghitung, menimbang atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan, namun harus sesuai dengan landasan agama Islam. Jadi teman-teman sudah paham kan mengenai gambaran akuntansi? Jadi pada dasarnya akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah merupakan dua hal yang sama, namun tidak sejenis. Mengapa? Ada perbedaan yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuan akuntansi syariah mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi baik individu maupun masyarakat, di mana semua unsur yang terlibat seperti akuntan, auditor, pemilik, manajer, dan pemerintah sebagai bentuk sarana ibadah. Sedangkan akuntansi konvensional, laba menjadi tujuan utamanya. Namun, pada praktiknya di Indonesia, akuntansi syariah tidak terbebas dari pengaruh akuntansi konvensional. Kedua jenis ini akan jelas terlihat berbeda berdasarkan landasan dan prinsip. Landasan akuntansi konvensional adalah logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan sekitar dan kultur masyarakat. Sedangkan landasan akuntansi syariah adalah Al-Quran dan hadis dan ijma ulama. Akuntansi konvensional memiliki prinsip akuntansi kapitalis di mana seluruh penyajian laporan keuangan selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder. Prinsip akuntansi syariah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu 1. Prinsip pertanggungjawaban. Yang kedua, prinsip keadilan. Dan yang ketiga, prinsip kebenaran. Perbedaan yang ketiga adalah hal-hal yang dilarang akuntansi konvensional
bersifat bebas, tergantung kebutuhan sekitar. Sedangkan akuntansi syariah, adanya pelarangan terhadap yang haram seperti riba, judi, minuman keras, prostitusi, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan yang keempat adalah konsep penilaian. Dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, akuntansi konvensional masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan akuntansi syariah, konsep penilaian yang didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini untuk melindungi modal pokok dari produksi di masa yang akan datang. Perbedaan yang kelima adalah konsep modal. Dalam akuntansi konvensional dikenal sebagai konsep modal. Dikenal di dalam dua bagian, yaitu 1. Modal tetap, 2. Modal beredar. Sedangkan akuntansi syariah dibagi menjadi uang atau cash. Yang kedua, harta barang atau stok, di mana terbagi lagi menjadi barang milik dan barang dagang. Perbedaan yang keenam adalah pandangan tentang mata uang, di mana akuntansi syariah mata uang seperti emas, perak, dan sebagainya bukan tujuan utama, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran penentuan nilai atau harga. Perbedaan yang ketujuh, prinsip laba. Laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika ada perkembangan dan pertambahan nilai barang, tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Yang terakhir, laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal, pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal, serta laba yang berasal dari transaksi. Itulah beberapa perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Perbedaan mendasar, akuntansi konvensional berdasarkan logika manusia, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Meskipun pada praktiknya akuntansi syariah belum sempurna dan belum terlepas dari bayangan konvensional, namun perkembangan akuntansi syariah patut kita apresiasi dan kita dukung. Jadi, yuk mari berhijrah ke syariah. Di sini saya sebutkan 5 kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil yang adil dalam akuntansi berbasis syariah. Tidak memiliki sistem bunga, namun lebih menggunakan sistem dengan basis bagi hasil, sehingga baik penerima ataupun peminjam menanggung risiko bersama-sama dengan kondisi keuangan pihak terlibat. Lanjut yang kedua, yaitu sistem terbebas dari riba-riba. Selama ini adalah hal yang paling ditakuti dalam sistem perbankan ataupun sistem permodalan. Riba sendiri didefinisikan sebagai bunga yang harus dikembalikan berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjam. Yang ketiga, disertai sistem tenggang rasa, akuntansi berbasis syariah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan akuntansi saja, namun juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihan dari sistem ini. Dalam teori ini tidak hanya mengatur dan memperhitungkan dana untuk kepentingan bisnis semata, namun juga menghitungkan kepentingan yang bernilai toleransi dan tenggang rasa untuk semua pihak. Yang keempat, dengan landasan hukum dari Tuhan, kelebihan yang paling bisa dilihat secara mendasar dalam akuntansi syariah adalah
Landasan hukum yang diterapkan bersumber dari Tuhan. Akuntansi berbasis syariah, landasan hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Jadi, ketentuan dan dasar hukum dipatuhi bukanlah hukum buatan tangan manusia, melainkan bersumber dari Tuhan. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip jual beli murabaha dalam transaksi jual beli. Akuntansi berbasis syariah menerapkan sistem yang sesuai ketentuan agama Islam. Misalnya saja, transaksi antar bank dan nasabah yang akan mengajukan kredit, suatu barang ataupun uang. Dalam sistem ini tidak merugikan salah satu pihak saja atau memberatkan pihak yang meminjam saja. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.